3, 2, 1, go. Close the door. Iki wis murup. Tarik ses. Semongko. Kini tinggal aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang karakter entrepreneur yang dimana ada kepemimpinan, keorisinalan, dan berorientasi pada masa depan. Anggota kelompok kami ada 3, yaitu Julius Ade Atma, Nur Arif Apandi, dan saya sendiri Ahmad Jamroni Hasim. Ya, materi pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Sutarto, kepemimpinan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila berdasarkan pendapat Sutarto itu, maka kepemimpinan ini dibutuhkan sebagai salah satu sifat entrepreneur agar dapat menggerakkan anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan tersebut. Terus kriteria kepemimpinan. Kriteria kepemimpinan dalam Islam sendiri yaitu yang pertama sidik, yang artinya benar. Segala ucapan dan tindakan seseorang pemimpin harus berlandaskan pada kebenaran dan menuju pada kebenaran. Jadi sebagai pemimpin harus dapat berbicara dengan benar dan memiliki landasan. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya, mampu membawa kepercayaan bawaan kepada kebaikan dan kebajikan. Sehingga seorang pemimpin ini harus memiliki jiwa amanah agar para customer, para anggotanya itu dapat mempercayai beliau sebagai pemimpinnya. Terus tablik, komunikatif. Seorang pemimpin harus memperhatikan aspirasi atau masukan dari karyawan serta dapat membantu mengatasi kesulitan bawahannya. Jadi di sini tablik itu yaitu sifat yang dimana harus dimiliki seorang entrepreneur agar dapat terus memperbaiki kualitas dirinya dan usahanya tersebut. Yang keempat yaitu Fatona, yang berarti cerdas. Seorang pemimpin harus smart mampu membuat tujuan secara jelas dan inovatif, yang dimana agar sebuah organisasi itu mampu menentukan tujuannya itu mau dibawa kemana dan inovatif, selalu mengeluarkan hal-hal yang baru. Ya, berikutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang kami sebutkan di sini hanya 3, yaitu gaya kepemimpinan otoriter, yang dimana adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri atau dari pimpinan sendiri. Kelebihan gaya kepemimpinan ini adalah keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak pemimpin dan tak ada bantahan dari bawahan. Pemimpin yang bersifat otoriter pasti bersifat tegas, mudah dilakukan pengawasan. Namun gaya kepemimpinan ini mempunyai kelemahan, yaitu suasananya yang kaku dan tidak dapat memaksimalkan kreativitas dari bawahannya. Berikutnya yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Kelebihan gaya kepemimpinan ini yaitu hubungan antar
pemimpin dan bawahannya pasti akan terjadi keharmonisan, dan keputusan dan kebijakannya itu pasti akan lebih dihargai oleh bawahannya dan dapat mengeluarkan kebijakan yang maksimal, serta dapat mengembangkan daya kreativitas dari bawahannya. Namun kelemahannya, proses pengambilan keputusannya akan berlangsung lama karena perlunya masukan dari para bawahannya. Terus sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena setiap orang pasti memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan bebas terkendali. Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Kelebihan gaya kepemimpinan ini yaitu keputusan ada di tangan bawahan, sehingga bawahan bisa bersikap mandiri dan lebih memiliki inisiatif. Pemimpin tidak memiliki dominasi yang besar pada bawahannya. Kelemahannya yaitu pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati, sehingga bisa saja menimbulkan hal yang tidak diinginkan dan tidak terkontrol. Berikutnya yaitu keterampilan dan kepemimpinan menurut Griffin dan Ebert, yang dimana ini ada 5, yaitu technical skill, conceptual skill, human skill, decision making skill, dan time management skill. Yang pertama yaitu technical skill. Technical skill merupakan kemampuan teknis untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Yang kedua itu conceptual skill, keterampilan konseptual. Conceptual skill merupakan kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang kompleks setelah merumuskan konsep. Conceptual skill ini yaitu pemimpin diharapkan atau seorang entrepreneur diharapkan memiliki skill konseptual, yaitu mengkonsepkan suatu rumusan, dapat mengkonsep suatu rumusan masalah dan solusinya. Berikutnya human skill, keterampilan kemanusiaan. Human skill menunjukkan kemampuan bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Seorang entrepreneur harus memiliki human skill atau keterampilan kemanusiaan agar dapat mendapatkan suatu empati dari para pekerjanya, sehingga para pekerjanya dapat sebuah insight atau masukan motivasi untuk bekerja lebih baik. Yang keempat yaitu decision making skill. Decision making skill yaitu keterampilan pengambilan keputusan. Keterampilan membuat keputusan merupakan keterampilan dalam mendefinisikan masalah dan menyeleksi cara untuk melakukan tindakan atau memberikan keputusan tindakan yang baik. Skill ini harus dipunyai seorang entrepreneur agar dapat menghasilkan keputusan yang baik dan tepat untuk organisasi atau usahanya. Berikutnya time management skill atau keterampilan manajemen waktu. Keterampilan mengelola waktu merupakan keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan waktu secara produktif. Waktu sangat berharga dan penggunaan waktu dengan tidak baik akan menyebabkan biaya dan memboroskan produktivitas. Hal ini sangat penting dikarenakan manajemen skill yang baik akan dapat mengoptimalkan cara kerja dan dapat mengurangi biaya-biaya yang dimana dapat memboroskan suatu keuangan suatu organisasi. Berikutnya yaitu mengapa jiwa kepemimpinan penting dimiliki oleh seorang entrepreneur atau wirausahawan. Yang pertama yaitu agar dalam pelaksanaan berwirausaha dapat terorganisir dengan baik. Yang kedua, dalam berwirausaha dibutuhkan sosok yang dapat memimpin dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mengelola suatu usaha. Yang ketiga yaitu pemimpin adalah jabatan tertinggi yang memiliki tugas-tugas yang sangat penting
dan vital dalam suatu wirausaha, seperti pengambil keputusan, bertanggung jawab, tindakan yang dilakukan oleh setiap bawahannya, memberikan wewenang, dan lain-lain. Yang keempat yaitu bila dalam mengolah suatu usaha tidak ada pemimpin, maka akan terjadi kekacauan dan kerancuan dalam pembagian tugas-tugas atau tupoksi yang mengakibatkan kebangkrutan dalam usaha tersebut. Yang kelima yaitu pemimpin merupakan salah satu syarat utama dalam berwirausaha atau dalam struktural suatu organisasi. Sekian dari saya dalam penyampaian materi kepemimpinan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nur Arif Afandi tentang keorisinalan. Saudara Arif Afandi dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Ahmad Zamroni Hasim. Di sini saya Nur Arif Afandi akan melanjutkan materi tentang keorisinalan. Orisinil sendiri yaitu kemampuan seorang wirausaha untuk mengembangkan ide-ide baru, melakukan hal baru, mengerjakan banyak hal dengan pengetahuannya yang baik, dan mampu mencari peluang dalam berwirausaha. Namun, tidak semua yang diciptakan sesuatu yang benar-benar baru, namun dapat berupa pengembangan dari pengamatan seorang entrepreneur yang mana dapat menghasilkan atau memiliki manfaat yang baru atau bisa dikatakan, jika dalam bahasa saya yaitu amati dan modifikasi. Dan yang dikatakan orisinil bukan hanya outputnya saja, tetapi juga bisa proses yang dilakukan untuk produksi bisa dikatakan orisinil. Keorisinilan dari seorang entrepreneur dapat muncul karena memiliki beberapa karakter, yaitu kreativitas, inovatif, dan fleksibel. Yang pertama yaitu kreativitas. Kekreatifan dapat dikatakan sebagai awal dari seorang entrepreneur dalam memunculkan atau merealisasikan produknya. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah-masalah serta peluang-peluang. Adapun ciri dari kreativitas ini diantaranya: yang pertama, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Yang kedua, tertantang untuk melakukan hal yang baru. 3, tidak mudah puas dengan hasil yang didapat. 4, memiliki pandangan yang luas. 5, memiliki motivasi diri. Dan yang keenam, yaitu tidak mudah putus asa. Dan ada juga beberapa hal yang dapat dilakukan seorang entrepreneur untuk mengasah kekreatifannya, yaitu dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang tersedia, di mana pelatihan ini bertujuan agar entrepreneur ini dapat mengetahui apakah idenya ini sudah pernah ada atau tidak. Yang kedua yaitu inovatif, merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah-masalah dan peluang-peluang tersebut guna memajukan atau memperkaya kehidupan manusia. Ciri-ciri dari inovatif ini ada beberapa, yaitu yang pertama, khas. Dengan kata lain, suatu ide dapat dikategorikan sebagai inovatif apabila memiliki ciri khas tersendiri serta membedakan idenya dari ide milik entrepreneur lain. Kedua yaitu baru. Suatu ide dapat dikatakan inovatif apabila ide tersebut belum dipublikasikan. Ketiga, terencana. Suatu ide dapat dikategorikan sebagai suatu inovasi bila dilakukan dengan sengaja dan terencana dalam pengembangannya. Lalu yang terakhir ada tujuan yang jelas. Berkaitan dengan ciri terencana, di mana inovasi ini merupakan ide yang dieksekusi dengan sengaja dan terencana untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang ketiga ada fleksibel. Fleksibel ini sendiri merupakan kemampuan beradaptasi. Dalam hal wirausaha, ini fleksibilitas yang dimaksud adalah seorang wirausahaan dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, maka hal yang diciptakan atau dikembangkan harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Di sini saya akan membahas karakteristik yang ketiga, yaitu berorientasi masa depan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Julius Adiat Marangga Kusuma dengan NIM 18 10 20 10 68. Jadi secara sederhana, orientasi masa depan adalah upaya antisipasi kita terhadap masa depan yang menjanjikan. Seorang entrepreneur haruslah perspektif, yaitu mempunyai visi ke depan, apa yang hendak ia lakukan dan apa yang ingin ia capai. Di sini ada 3 tahapan proses pembentukan orientasi masa depan. Yang pertama ada tahap motivasi, yang kedua ada tahap perencanaan, dan yang ketiga ada tahap evaluasi. Di sini saya akan membahas yang pertama, tahap motivasi. Jadi di tahap motivasi ini kita sudah harus menentukan minat dan tujuan kita ke depan, apa yang ingin kita lakukan dan apa yang ingin kita capai, tanpa lupa melihat kemampuan kita juga.
Jadi sebagai contoh simpelnya, Arif memiliki hobi menggambar pakaian dan Arif juga hobi untuk melihat peragaan busana. Hasil gambar yang dimiliki Arif dinilai menarik oleh teman-temannya, sehingga Arif memiliki motivasi untuk menjadi desainer pakaian. Setelah tahap motivasi, yang kedua kita akan membahas tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini, kita sudah harus menentukan perincian action dalam menentukan tujuan kita sebelumnya. Sebagai contoh, Arif yang tadi ingin menjadi desainer busana sudah harus menentukan to-do list-nya Arif, seperti latihan menggambar setiap hari, mencari preferensi busana, dan menentukan kursus atau tempat untuk memperdalam ilmu desainnya. Setelah tahap motivasi dan perencanaan sudah dilakukan, selanjutnya kita melakukan tahap evaluasi. Di sini kita harus melakukan evaluasi terhadap rencana yang sudah kita lakukan. Sebagai contoh, tadi Arif yang sudah merencanakan untuk menggambar setiap hari, apakah tercapai atau belum? Apakah Arif sudah mengumpulkan referensi gambar yang ia punya, dan apakah Arif sudah melakukan pendalaman ilmu yang dia lakukan. Di sini kita bisa melihat seberapa tinggi komitmen kita terhadap apa yang kita akan capai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.